Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang tak terhingga yang telah Allah curahkan kepada kita pada saat ini. Dari mulai kita tidur sampai kita bangun dan kita tertidur lagi, nikmat-nikmat Allah itu tidak pernah putus mengalir kepada kita. Tetapi terkadang kita yang sering lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah itu, yakin dan percaya bahwa Allah akan senantiasa menambah nikmat-nikmat itu dengan nikmat yang lebih besar. Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita ingkar dengan nikmat-nikmat itu, maka kata Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya azabku itu teramat pedih. Maka dengan nikmat yang telah Allah curahkan yang begitu banyak, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Banyak di antara saudara kita yang pada saat ini tidak diberikan nikmat kesehatan, yang terbaring sakit di rumah sakit, sehingga beliau tidak bisa melangkahkan kaki menuju rumah. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat kesehatan yang telah Allah berikan. Karena nikmat-nikmat yang lain tidak bisa kita nikmati ketika nikmat kesehatan itu hilang dari diri kita. Selanjutnya adalah nikmat keimanan. Karena dengan keimanan inilah kita bisa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah Allah ini melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang nikmat kesehatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diberikan nikmat hidayah, tidak diberikan nikmat keimanan, tidak diberikan nikmat ketakwaan, sehingga tidak terpanggil untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka nikmat hidayah, nikmat keimanan ini harus senantiasa kita pupuk dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Sehingga dengan dalam kondisi apapun kita, iman dan ketakwaan ini tetap tertancap dalam hati kita. Situasi dan kondisi tidak mengubah diri kita menjadi kufur, karena nikmat keimanan ini selalu ada dalam dada kita. Untuk itu, masyarakat muslimin rahimahumullah, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Khatib berwasiat tidak hanya untuk jamaah sekalian, tetapi khusus pada diri saya sendiri. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa, yang tidak hanya kita ucapkan dengan perkataan, dengan lisan kita sebagai penghias bibir kita, tetapi iman itu al-tasdiqu bi qalbihi wa iqraru bi lisani wa amalu bil arkan. Iman itu, takwa itu adalah sesuatu yang diyakini dengan hati, wa iqraru bi lisani, dengan
lisan kita ucapkan, wa amal bil arkan, dengan perbuatan kita. Maka inilah iman yang sesungguhnya, antara hati, lisan dan perbuatan kita sejalan. Maka mari ketakwaan yang telah kita tancapkan dalam hati kita ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana orang-orang yang beriman, bagaimana orang yang bertakwa itu berbuat, berkata, memulai dari perkataannya dengan perbuatan sama antara hati, mulut dan perbuatannya. Maka dengan ketakwaan ini kita mudah untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bekal ketakwaan ini pula kita akan ringan untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwalah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, selanjutnya mari kita bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, karena timbangan amal kebajikan kita lebih sedikit daripada amal keburukan kita. Kalau amal kebaikan kita itu banyak, tapi belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, lam yadkhulul jannah ahadukum amalun. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga dengan amal kebajikannya. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, kalaulah kita ini tidak masuk dengan amal kebajikan, lalu kita masuk ke dalam surga itu dengan apa ya Rasul? Illa ayyatallahu ala birahmatih. Bahwa sesungguhnya kita masuk ke dalam surga ya Allah itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Tetapi kasih sayang Allah itu akan kita raih ketika kita selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin ketika kita berbuat dosa, maksiat, maka akan datang rahmat Allah, cinta Allah kepada kita. Tetapi cinta dan kasih sayang Allah itu hanya akan dapat ketika kita selalu taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahumullah, kita pada saat ini dalam kondisi tenang, beribadah kita tenang, rumah kita tenang, kita dalam negara yang tentram damai. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita di Palestina pada saat ini? Mungkin kita merasakan kebahagiaan berada di negara kita yang tercinta ini, penuh dengan kedamaian. Terkhusus di daerah kita ini tidak ada perang. Tetapi kita diikat dengan ikatan batin. Saudara-saudara kita di Palestina pada saat ini membutuhkan bantuan kita secara material ataupun non material. Kalau kita tidak bisa menolong secara material, maka kewajiban kita sebagai sesama seiman, seagama adalah mendoakan mereka agar mereka selamat dari kekejaman Zionis Israel. Karena belum tentu dari doa-doa ini mungkin ada salah seorang di antara kita yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keunggulan dari amalan-amalannya, maka Allah berikan keistimewaan dari kita ini. Dan dari doa kita inilah mungkin Allah memendangkan saudara-saudara kita di Palestina. Dalam hadis Rasulullah, bahwa sesungguhnya kita itu bersaudara. Dalam Al-Quran juga disebutkan, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, diikat dengan ikatan akidah. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, maka sisihkan harta benda kita itu sedikit untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sedikit dari kita ketika itu dikumpulkan, insya Allah itu akan bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina.
Kalau kita membaca, melihat tayangan-tayangan televisi bagaimana kekejaman Zionis Israel. Tetapi sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita harus membantu mereka? Selain daripada ikatan akidah, ikatan keimanan kita sesama muslim, tetapi kita mempunyai hutang kepada orang-orang Palestina. Hutang apa itu? Negara itulah yang pertama kali ketika kita berjuang untuk memerdekakan diri menjadi negara yang merdeka, mereka lah yang pertama kali menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Maka sepatutnya kita pada saat ini membalas mereka, memperjuangkan mereka, bahwa mereka juga berhak untuk merdeka seperti kita ini. Untuk itu mari dengan segala daya dan upaya kita sisihkan rezeki yang telah Allah berikan, yang telah Allah titipkan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain daripada itu, kita juga dibebankan ketika kita terlahir ke dunia ini, tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala tindak laku perbuatan kita adalah merupakan ibadah. Ketika itu kita niatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini kita dipanggil dengan 3 panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia ini, 3 panggilan saja yang Allah panggil untuk kita. Pertama adalah panggilan salat. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, maka lakukan salat. Panggilan itu hanya akan bisa terpenuhi dengan salat. Wazarul bai', maka tinggalkan segala aktivitas pekerjaan kita. Surat ini turun di kota Mekah ketika memang kebiasaan orang-orang Mekah wazarul bai', berjual beli, berdagang. Tetapi tidak khusus untuk orang-orang yang berdagang saja, tetapi seluruh umat manusia yang mempunyai aktivitas di dunia ini. Tanikah dia, gurukah dia, atau apapun pekerjaannya, ketika panggilan azan, maka Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah panggilan haji. Dan 2 panggilan ini mungkin bisa kita tidak memenuhinya dengan alasan-alasan yang kita buat-buat. Banyak di antara saudara-saudara kita ketika dipanggil azan santai, seolah-olah tidak mendengarkan panggilan itu. Berarti kita bisa untuk menolak panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan panggilan haji, dengan alasan kita belum mendapatkan panggilan dari Allah. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat dalam kehidupannya, hartanya banyak, kebunnya banyak, sapinya banyak, rumahnya megah dan lain sebagainya. Secara kasat mata tidak mungkin dia tidak bisa pergi haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dengan landasan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Maka ditafsirkan oleh mereka dengan tafsiran sendiri, orang yang mampu itu bukan saja dalam bentuk hartanya, tetapi batinnya. Saya belum mampu untuk pergi haji. Maka di sanalah mereka mengatakan bahwa saya belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya mengapa belum pergi haji, belum mendapatkan panggilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal ini adalah salah satu kewajiban kita. Ketika kita sudah menanamkan di hati kita bahwa haji adalah salah satu kewajiban kita, maka ketika itu juga Allah akan memberikan jalan agar kita bisa berangkat pergi haji. Lihatlah saudara kita yang mungkin secara
kasat mata kita tidak mungkin dia pergi haji, tetapi dengan izin Allah dia bisa berangkat ke Baitullah. Mungkin penghasilannya cuma 50.000, tetapi dengan izin Allah, takdir Allah, dia berangkat pergi haji. Karena mengapa? Dia sudah menanamkan dalam hatinya bahwa ini adalah salah satu kewajibannya sebagai seorang muslim. Tetapi ketika dia tidak menanamkan itu, ya banyak alasan. Walaupun punya harta banyak, saya belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua panggilan ini banyak orang abaikan dan bisa ditunda. Tetapi dengan panggilan yang ketiga Allah panggil. Apa panggilan itu? Panggilan kematian. Dan tidak bisa seorang pun yang bisa menunda kematian panggilan Allah ini. Qalu zalikatul maut. Aina ma yudrikumul maut wa lam kuntum fi burujin musyayyada. Sesungguhnya dimanapun kamu berada, walaupun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh, maka sesungguhnya kematian akan mendapatkanmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai ketika kita didatangi oleh malaikul maut, kita tidak mempunyai persiapan apa-apa. Kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena kita tidak pernah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena perkataan kita tidak sama dengan perbuatan kita. Mulut kita mengatakan kita bertakwa kepada Allah, tetapi tingkah laku kita tidak mencerminkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama, lain di bibir, lain perkataan, lain pula perbuatan. Maka ketika panggilan ini harus kita persiapkan. Selagi hayat masih di kandung badan, apa yang dapat kita lakukan? Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkurni azkurkum wazkuruni wa la takfurun. Jangan jauh-jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat dengan Allah, yakin dan percaya, apapun permasalahan yang kita hadapi, Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Tetapi ketika kita jauh sedikit saja dari Allah, keluar dari jalur Allah, maka jauh pula dari kasih sayang Allah. Karena intinya adalah amal ibadah yang kita kumpulkan, yang kita selalu sholat tahajud siang malam, itu hanya akan memancing kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kita jangan harap kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah ketika zaman di Nabi Lut, ketika mereka itu ingkar kepada Allah, maka pada saat itu juga Allah timpakan azab berupa hujan batu. Lihatlah ketika umat Nabi Musa, ketika mereka ingkar dengan Nabi Musa, Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Tetapi inilah hebatnya umat Nabi Muhammad. Allah berikan kesempatan kepada kita ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat. Inilah kehebatan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ketika kesempatan itu diberikan kepada kita, mari kita perbaiki hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika malaikul maut menjemput kita, kita sudah siap dengan segala amal perbuatan yang sudah kita persiapkan. Dan insya Allah ketika kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, kita akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور